Hadirin hadirat rahimakumullah. Di bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi, ya. Di antaranya Nabi Nuh ini dakwah mulai generasi pertama. Itu tidak ada yang mau beriman kepada Allah, tidak ada yang mau mengikuti syariatnya Nabi Allah Nuh. Akhirnya generasi pertama ini punya anak. Anaknya mulai dewasa, diajak sama Nabi Allah Nuh. Ternyata lebih parah daripada bapaknya. Lebih parah daripada bapaknya. Membangkang, tidak mau nurut sama Nabi Allah Nuh. Akhirnya ditunggu generasi berikutnya, cucunya. Cucunya muncul ketika mulai dewasa, diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih parah lagi. Bukan hanya ditolak, tapi Nabi Allah Nuh itu dipukuli. Sampai ketika dakwah beliau itu sering pingsan, dipukuli oleh umatnya sendiri. Jadi mulai bapak, anak, cucu itu tidak ada yang mau mengikuti syariatnya Nabi Allah Nuh. Dan masa dakwah Nabi Allah Nuh, kata Nabi SAW, itu 1000 tahun dikurangi 50, 950 tahun dakwahnya. Ya, bukan puluhan tahun, tapi 950 tahun dakwah. Dan tidak ada yang mau mengikuti daripada dakwah Nabi Allah Nuh. Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan ada yang mengikuti engkau wahai Nuh daripada umat ini, maka Nabi Allah Nuh meminta kepada Allah supaya umatnya ini dibinasakan oleh Allah. Maka diwahyukan kepada Nabi Allah Nuh, anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nuh, sebelum azab ini turun, maka kamu buat perahu yang besar dulu. Jadi Nabi Allah Nuh ini mulai nanam kayu-kayu. Kalau sekarang ini mungkin kayu jati begitu ya. Nanam. Tunggu bertahun-tahun mulai besar. Ketika sudah mulai besar, kayu-kayunya dipotongi sama Nabi Allah. Dipotong kemudian dibuat papan-papan. Nah, ketika proses membuat perahu ini, kaumnya itu lewat. Ya, tokoh-tokohnya ini, orang-orang kafir ini lewat. Ngelihat Nabi Allah Nuh, Nuh, kamu ini dulu nabi, sekarang kok jadi tukang kayu ini? Ganti profesi sudah. Kayaknya sudah tidak laku. Nabi-nabiannya itu tidak laku, sekarang jadi tukang kayu. Mau buat apa ente katanya? Saya mau buat perahu. Wah, diketawai sama orang-orang ya. Wah, kasihan. Memang benar ya. Dulu kita katakan Nuh ini gila, memang benar gila. Gendeng Nuh ini. Lalu kita hidup di padang pasir kok buat perahu. Memang perahunya mau jalan di pasir apa ya? Kalau ente hidup di pinggir pantai buat perahu masuk akal. Ini enggak, buat perahu ada di padang pasir. Katanya Nabi Allah Nuh, ya, sekarang kalian menertawakan ana ya. Ya, ente kayak guyonan ini ya. Tapi kalau azab Allah sudah datang, kalian akan tahu nanti. Udah proses itu berpuluh-puluh tahun Nabi Allah Nuh buat perahu itu ya, safinah itu. Bahkan besarnya perahu Nabi Allah Nuh dikatakan dalam hadis itu kalau ukuran sekarang itu 1200 dhira, berarti 600 meter panjangnya. Perahunya Nabi Allah Nuh itu. Lebarnya 600 dhira, berarti kalau ukuran kita 300 meter. Lebarnya 300 meter, panjangnya 600 meter. Dan perahunya itu ada 3 tingkatan. Ada dasar, tengah, ada atas. Dibagi 3 ini. Ada yang manusia, ada yang tempatnya burung. Ya, karena bawa hewan juga. Yang di bawah hewan-hewan yang lain dan hewan-hewan buas. Ya, dimasukkan ke situ sama Nabi Allah Nuh. Tapi yang ikut sedikit. Ada yang mengatakan 10 orang yang ikut Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh, putranya 3, menantu perempuannya 3, dan beberapa orang yang beriman. Hanya 10. Ada yang mengatakan hanya belasan orang aja yang selamat ketika itu. Seluruh yang ada hidup di bumi ini mati semua. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya naik perahu, kemudian mulai sumber ini keluar dari mana-mana. Tidak ada berhentinya. Yang dari langit turun, yang dari bumi keluar.
Sampai seluruh bumi ini tertutup dengan air, banjir. Gunung-gunung yang tinggi semuanya tidak kelihatan, isinya air semua. Hanya safinah, perahunya Nabi Allah Nuh saja yang berjalan ketika itu. Isinya cuma berapa orang. Berarti menungso sing ada sekarang ini. Ya, ini daerah apa itu nih? Welang. Ya, Welang, Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur, Jawa, Indonesia, Asia, sak donya iki keturunannya Nabi Nuh kabeh. Kenapa? Karena di zaman itu semuanya sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan Nabi Adam itu bapaknya manusia, bapak moyangnya manusia. Lah bapak moyang nomor 2 itu Nabi Nuh. Kenapa? Ketika di zamannya beliau manusia itu dihabisi semua. Maka yang sekarang ada ini keturunannya daripada Nabi Allah Nuh. Berarti bapaknya antum ini semua, datuknya antum ini semua, ini Nabi Allah Nuh semua. Ya, saya antum semuanya sama. Keturunan daripada Nabi Allah Nuh. Putranya itu 4, Pak. Ya. Putranya 4. Yang kafir cuma 1 yang tenggelam itu. Yang 3 ini beriman bersama Nabi Allah Nuh. Ada Sam, namanya Sam. Jadi kena cak Sam ya iku wis ya. Mirip berarti. Sam, Ham, ada Yafith. 3 ini ada yang menurunkan orang Arab dan orang Bani Israel. Ada yang menurunkan ya orang Asia ini dan orang Eropa, itu satu bapak. Ada yang menurunkan Ya'juj Ma'juj yang nanti keluar akhir zaman. Itu semuanya dari keturunan Nabi Allah Nuh. Yang selamat 3, yang 1 tenggelam karena tidak beriman kepada abahnya. Alhasil ketika air itu sudah mulai surut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dari perahunya itu tadi ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Qila ya Nuh bit." Ya, dikatakan wahai Nuh, ihbit, turunlah kamu daripada perahu tadi itu. Jadi perahunya Nabi Allah Nuh ini berhenti di satu tempat yang dinamakan Judi, bukan lagu Romai Rama itu, bukan ya. Judi ini nama gunung yang ada di Irak. Jadi perahu itu berhenti di situ. Kemudian Nabi Allah Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Jadi yang selamat cuma beberapa orang ketika itu. Dan ini terjadi, Nabi Allah Nuh selamat daripada banjir yang luar biasa itu di bulan Muharram sekarang ini. Karena itu bulan Muharram ini kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Muharram ini bulan keselamatan insyaallah. Mudah-mudahan semuanya berkat bulan yang mulia ini Allah memberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.